Sekolah yang baik adalah sekolah yang tidak hanya memberikan siswa sebagai tempat untuk belajar secara formal, tapi juga sekolah yang dapat memberikan pendidikan moral yang baik, yang nantinya dapat diterapkan oleh para siswa hingga mereka beranjak dewasa, dan pada akhirnya mereka dapat berkontribusi luas kepada masyarakat. Juri sadari mosi ini adalah mosi Dewan ini melarang, sehingga pada akhirnya itu berarti tidak dibutuhkan mekanisme dalam mosi kali ini dan hanya terjadi dampak komparasi saja, di mana pada akhirnya tim yang dapat menang adalah tim yang dapat memberikan dampak serta proses yang paling berpengaruh secara besar terhadap mosi kali ini. Saya akan membingkai perdebatan kali ini dalam dua, yaitu yang pertama karakterisasi dari mosi dan yang kedua adalah komparasi dampak dari sisi proposisi. Baik, masuk ke dalam yang pertama yaitu karakterisasi. Pertama di sini saya akan membagi dua, yaitu karakterisasi dari anak yang bermasalah, dan yang kedua adalah karakterisasi dari sekolah itu sendiri. Juri sadari bahwa anak yang bermasalah atau siswa yang melakukan pelanggaran berat pastinya mereka berasal dari keluarga-keluarga yang tidak kondusif. Seperti contohnya apa? Contohnya mereka di rumah tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya, mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, atau bahkan mungkin mereka berasal dari keluarga yang pada akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran berat itu sendiri, sehingga pada akhirnya mereka menganggap hal itu adalah hal yang normal, dan mereka menerapkan hal tersebut di lingkungan sekolah mereka ataupun di lingkungan sekitar mereka, dan mereka menganggap bahwa hal itu adalah hal yang normal. Sadari di sini terjadi sebuah pengabaian dari sisi anak, dari sisi keluarga terhadap anak, sehingga pada akhirnya kebutuhan anak yang seharusnya bisa dipenuhi secara penuh oleh keluarganya tidak terjadi karena pengabaian yang dilakukan oleh keluarga ini. Itu artinya apa? Itu artinya anak tersebut mentalnya itu tidak sehat secara psikologis, di mana pada akhirnya mereka nggak pernah dapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, mereka nggak pernah dapat bimbingan yang jelas tentang apa itu yang baik dan yang buruk dari orang tuanya, sehingga pada akhirnya ini akan berdampak pada anak-anak yang akan mencari pelampiasan untuk mendapatkan perhatian orang lain. Sadari bahwa di lingkungan sekitar kamu, ketika kamu melihat banyak banget anak-anak yang nakal, biasanya mereka itu berasal dari keluarga yang tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka lakukan, sehingga pada akhirnya mereka mencoba untuk mencari kepedulian tersebut, dan mereka menganggap bahwa hal itu berarti mereka mendapatkan kasih sayang atau kepedulian dari orang lain ketika mereka diperhatikan, ketika mereka melakukan kenakalan tersebut. Makanya hal ini akan menyebabkan anak ini menjadi sangat labil dan mudah terhasut, sehingga pada akhirnya anak-anak pun itu akan mudah terjerumus terhadap hal-hal yang tidak baik, seperti contohnya merundung, melakukan narkoba, dan lain sebagainya. Tapi apa? Kita semua harus sadar bahwa pada akhirnya pun yang melakukan ini adalah anak-anak atau manusia yang berasal dari umur di bawah 18 tahun. Sehingga pada akhirnya apa? Mereka masih terlalu labil, dan mereka juga masih punya kesempatan besar untuk bisa berubah kalau misalkan nanti pada akhirnya ada orang-orang yang peduli terhadap mereka, yang mau sabar untuk membimbing dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Tapi oke, masuk ke dalam karakterisasi yang kedua, yaitu sekolah. Sadari juri bahwa sekolah itu bukan cuma tempat bagi siswa untuk belajar tentang pengetahuan dasar, tapi sekolah itu juga merupakan tempat untuk mendidik karakter. Itu artinya apa? Itu artinya sekolah itu harus bisa mendidik siswa secara moralitas, sehingga pada akhirnya mereka akan diajarkan bagaimana cara mereka untuk bisa bersikap di dalam masyarakat. Tapi oke, sekolah pun juga biasanya punya slogan, yaitu sekolah adalah rumah kedua. Itu artinya apa? Itu artinya sekolah itu bisa dapat memberikan kenyamanan bagi para siswa, tidak untuk hanya belajar, tapi untuk berinteraksi dan juga berada di dalam sekolah itu selama sehari-hari. Sekolah juga harus mengajarkan tentang moralitas, apa yang baik dan apa yang buruk. Dan juga pada akhirnya sekolah juga harus bisa membimbing anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Itu artinya sekolah juga bersikap inklusif, di mana pada akhirnya sekolah itu bisa harus terbuka terhadap semua anak yang berasal dari berbagai latar belakang dan juga mampu melayaninya. Itu artinya apa? Ketika kamu sudah mengabdi kepada sekolah, kamu harus siap untuk bisa melayani berbagai anak dalam berbagai macam lingkungan, dan itu artinya kamu juga harus siap untuk bisa melayani siswa-siswa yang melakukan pelanggaran berat dan bukan hanya sekadar untuk mengeluarkan siswa segampang itu. Tapi oke, kita masuk ke dalam komparasi dampak. Yang pertama adalah ada dua, yaitu yang pertama ketika sekolah memutuskan untuk mengeluarkan siswa pelanggaran berat dari sekolah, atau yang kedua ketika siswa pada akhirnya nggak dikeluarkan oleh sekolah ketika mereka melakukan pelanggaran berat. Pertama, kita masuk ke dalam apa yang akan terjadi ketika siswa dikeluarkan dari sekolah ketika mereka melakukan pelanggaran berat.
Yang jelas, pada akhirnya pertama, anak-anak itu nggak akan menjadi kehilangan harapan satu-satunya mereka untuk bisa keluar dari lingkaran setan perilaku buruk mereka yang mereka lakukan. Saya sudah bilang kalau misalkan tadi mereka itu adalah anak-anak yang rentan dan masih bisa berubah. Tapi ketika sekolah memutuskan untuk mengeluarkan mereka, itu artinya anak-anak itu udah nggak punya tujuan ke depannya. Itu artinya mereka itu, kalau misalkan mereka putus sekolah, artinya mereka itu nggak akan bisa lanjut belajar, mereka nggak diterima di mana-mana, dan artinya masa depan mereka akan suram. Dan hal ini akan buruk, karena itu artinya kedua, sekolah gagal untuk menjalankan tugas utama mereka sebagai pendidik karakter anak, di mana akhirnya mereka juga melanggengkan pengabaian yang dilakukan atau yang diterima oleh anak-anak dari lingkungan keluarganya. Dan itu artinya sekolah juga tidak pernah peduli dengan masa depan anak itu secara nggak langsung. Mereka juga bilang, itu juga secara nggak langsung mereka mengisyaratkan bahwa anak-anak itu udah nggak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki dirinya karena sekolah memutuskan untuk mengeluarkan mereka, dan itu artinya mereka nggak akan bisa diterima di mana-mana lagi. Itu artinya apa? Itu artinya pada akhirnya pun anak-anak nggak akan punya lagi, anak-anak yang bermasalah ini nggak akan punya lagi orang-orang dewasa yang dapat dipercaya untuk menjadi pembimbing mereka. Mereka akan bersifat pesimistik dan mereka akan hidup dengan seada-adanya dan serampangan. Itu artinya apa? Itu artinya dampak secara besar yang akan terjadi adalah dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang pesimistik yang lahir dari anak-anak, dari siswa yang melakukan pelanggaran berat yang dikeluarkan oleh sekolah. Tapi oke, apa yang akan terjadi kalau misalkan sekolah memutuskan untuk nggak ngeluarin siswa-siswa tersebut dari sekolah? Yang pertama, yang jelas anak-anak menjadi punya harapan lagi untuk bisa berubah. Itu artinya apa? Sekolah itu bisa terus membimbing anak-anak tersebut, mereka bisa kasih konseling, mereka bisa cari tahu kira-kira arah permasalahannya apa, dan pada akhirnya pun mereka bisa memberikan solusi yang jelas untuk bisa keluar dari lingkaran setan tersebut. Yang itu artinya apa? Anak-anak itu bisa mempunyai orang-orang yang dipercayanya, dan pada akhirnya anak mempunyai kesempatan atau keinginan untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, itu artinya sekolah bisa berhasil menjalankan tugas utama mereka sebagai rumah kedua anak. Sadari juri bahwa akhirnya pun ketika sekolah tidak melakukan pengeluaran tersebut, ini akan meningkatkan kepercayaan siswa untuk bisa cerita atau meminta bantuan kepada sekolah ke depannya ketika mereka mempunyai masalah, dan sekolah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu artinya semakin banyak siswa yang terbuka, semakin banyak sekolah yang menyelesaikan masalah siswa, dan semakin banyak siswa yang bisa hidup dengan nyaman. Itu artinya apa? Mereka bisa bertumbuh kembang dengan baik, dan pada akhirnya pun dunia pesimistik yang ditakutkan tadi tidak akan pernah terjadi dalam sisi siswa. Oleh karena itu, bangga berada dalam tim Proposisi.